Sebelumnya izin masuk, ya, izin memperkenalkan diri. Bapak, izin saya bukan dulu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi teman-teman semua yang menyaksikan video ini juga, serta Pak Bambang selaku dosen pengampu mata kuliah fenomena transport material. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andre Julian Donato dari Program Studi Teknik Material Institut Teknologi Sumatera angkatan 2023 dengan NIM 123360067. Di sini saya mengangkat sebuah judul yaitu efek konduksivitas termal pada laju sublimasi dalam material logam. Untuk itu, tugas ini merupakan tugas besar yang dilakukan untuk memenuhi mata kuliah fenomena transport material. Baiklah, sebelum saya mulai, kita langsung lanjut saja ke bagian tabel kinerja. Baik, pada tabel kinerja, di sini saya sendiri beranggotakan satu orang, yaitu saya sendiri, Andre Julian Donato, yang bertugas untuk menghimpun materi, membuat PPT, serta membuat video dan melakukan editing. Baik, di slide pertama itu ada pendahuluan. Dalam proses sebuah pemrosesan material, terutama logam, pemahaman terhadap perilaku material pada suhu tinggi menjadi sangat penting. Salah satu fenomena penting yang terjadi pada kondisi ekstrem seperti suhu tinggi dan tekanan rendah adalah sublimasi, yaitu perubahan langsung dari fase padat menjadi fase gas tanpa melewati dari fase cair. Proses ini secara alami dapat terjadi pada logam-logam tertentu apabila mereka dipanaskan dalam lingkungan vakum atau tekanan yang sangat rendah. Dalam banyak aplikasi industri, fenomena sublimasi dapat menjadi masalah yang serius karena dapat menyebabkan suatu material itu kehilangan massa, merubah bentuk dari geometrinya sendiri, struktur mikro yang terdegradasi, dan bahkan kehilangan fungsional dari suatu komponen itu sendiri. Seperti contoh dalam industri antariksa atau industri luar angkasa, komponen logam harus dapat bertahan di ruang vakum dan temperatur yang ekstrim tanpa harus menyublim terlalu cepat. Karena kehilangan dari material itu sendiri akan mempengaruhi integritas dari sebuah struktur pesawat luar angkasa ataupun benda-benda luar angkasa lainnya seperti satelit dan juga stasiun luar angkasa. Dalam konteks ini, salah satu parameter penting yang sangat mempengaruhi laju sublimasi adalah konduktivitas termal, yaitu kemampuan suatu material untuk menghantarkan panas. Untuk menghantarkan panas, logam secara umum dikenal memiliki konduktivitas termal yang tinggi karena struktur kristalnya yang rapat dan keberadaan elektron bebas yang banyak, sehingga dapat memfasilitasi transportasi energi panas secara efisien. Akan tetapi, nilai konduktivitas termal antar logam bisa sangat bervariasi tergantung pada jenis logam yang kita gunakan, kemurniannya, serta suhu operasional. Konduktivitas termal menentukan bagaimana panas tersebar di seluruh volume logam. Jika penyebaran panas lambat atau tidak merata karena konduktivitas termal, maka akan terjadi akumulasi panas pada suatu permukaan atau titik tertentu pada suatu material, sehingga dapat menyebabkan suatu proses yang dinamakan sublimasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita seorang engineer dari material
untuk memahami keterkaitan antara konduktivitas thermal dan juga laju sublimasi, khususnya di dalam material logam, terutama untuk merancang suatu sistem yang efisien dan tahan lama dalam berbagai pemrosesan dalam suhu yang tinggi. Next, gejala transport yang dipilih dan kepentingannya di dalam industri material. Di sini, yang menjadi fokus dalam studi ini adalah transport massa melalui sebuah sistem sublimasi logam, yaitu hilangnya partikel dari permukaan padat ke fase gas. Transport ini termasuk ke dalam kategori difusi fasial, di mana spesies atom atau molekul meninggalkan fase padat menuju fase gas. Akibatnya, adanya energi termal yang cukup. Akibat adanya energi termal yang cukup, gejala ini secara praktis terjadi ketika logam dipanaskan pada suhu yang tinggi dalam tekanan yang rendah atau di dalam kondisi vakum. Dan atom-atom logam memperoleh nilai energi kinetik yang cukup untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan antara atom di permukaan dan menjadi sebuah uap. Dalam dunia industri, pemahaman fenomena ini sangat penting karena sublimasi tidak hanya terjadi secara alami, tapi juga dimanfaatkan secara sengaja dalam berbagai proses. Salah satu aplikasi utamanya adalah physical vapor deposition atau PVD, sebuah teknik pelapisan yang menggunakan sublimasi logam sebagai tahap awal sebelum mengembangkan logam tersebut menjadi sebuah substrat. Dalam teknik ini, kontrol terhadap laju sublimasi sangat penting untuk menjamin ketebalan lapisan yang merata, struktur kristal yang diinginkan, dan daya rekat yang baik di dalam suatu material. Di sisi lain, dalam konteks penggunaan material di lingkungan yang cukup ekstrim, seperti reaktor nuklir atau sistem termal di luar angkasa, sublimasi menjadi ancaman yang harus dicegah karena dapat menyebabkan suatu kegagalan komponen akibat kehilangan massa dan perubahan sifat mekanik. Karena itu, kemampuan untuk memahami dan mengendalikan laju sublimasi merupakan aspek yang vital dan penting dalam pengembangan dan aplikasi material logam di dunia modern. Yang ketiga, itu adalah bagaimana mengamati dan melakukan pengukuran gejala untuk transport ini. Untuk menganalisis hubungan antara konduktivitas termal dan laju sublimasi, dua teknik eksperimental yang umum digunakan adalah laser flash analysis dan juga thermogravimetric analysis atau TGA. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah laser flash analysis. Laser flash analysis atau LFA digunakan untuk mengukur suatu konduktivitas thermal dalam suatu material. Metode ini melibatkan suatu penyinaran permukaan dari suatu sisi sampel logam dengan sebuah pulsa laser atau sinar laser, sehingga menghasilkan kenaikan suhu yang signifikan di permukaan tersebut. Kemudian, sensor suhu di sisi berlawanan dari sampel akan merekam waktu yang dibutuhkan panas untuk merambat dan melintasi dari material itu sendiri. Dari data waktu dan respons suhu tersebut, kita dapat menghitung difusivitas thermal dengan mengetahui densitas dan kapasitas panas secara spesifik dari material. Kita bisa memperoleh nilai konduktivitas thermal, yaitu K sama dengan alfa dikali dengan rho dikali dengan Cp. Sehingga teknik ini sangat sensitif dan juga akurat dan mampu memberikan informasi termal yang penting terutama untuk material berukuran kecil atau dalam bentuk film yang tipis. Sementara itu, TGA atau Thermographic Analysis adalah teknik yang digunakan untuk mengukur laju dari suatu sublimasi dengan cara memantau perubahan massa saat dipanaskan secara bertahap dalam lingkungan yang terkontrol, biasanya dalam keadaan vakum atau di dalam gas inox.
Kombinasi dari TGA dan juga LFA memungkinkan kita untuk mengamati baik penyebaran panas maupun pelepasan atom dari permukaan logam, sehingga keterkaitan antara konduktivitas termal dan fenomena sublimasi dapat dipahami secara baik dan juga komprehensif. Yang keempat, ada besaran variabel yang didapatkan dari suatu pengukuran. Dari eksperimen kita menggunakan metode LFA, kita memperoleh parameter seperti difusivitas termal, konduktivitas termal, lalu ada kapasitas panas yang spesifik dan juga densitas yang diperlukan untuk penghitungan konduktivitas. Semua parameter ini sangat menentukan respon termal terhadap pemanasan. Misalnya logam seperti tembaga yang memiliki konduktivitas termal yang tinggi dan cenderung menyebarkan panas lebih cepat dibandingkan logam seperti titanium. Dari Tega sendiri, besaran utama yang diperoleh adalah perubahan massa, tekanan lingkungan, dan juga laju sublimasi, sehingga didapatkan J sama dengan delta M per A dikali delta T, di mana A merupakan massa permukaan dan delta T adalah selang waktu. Selain itu, dari data suhu, kita bisa mengkalkulasikan tekanan uap logam, yang merupakan faktor penting dalam menentukan potensi sublimasi. Sehingga didapatkan korelasi antara besaran-besaran ini menjadi sebuah kunci di mana konduktivitas termal tinggi, maka suhu permukaan logam lebih mudah dijaga agar tetap rendah, sehingga menurunkan tekanan uap dan menghambat sublimasinya. Sebaliknya, konduktivitas rendah dapat menyebabkan lonjakan suhu di suatu permukaan, meningkatnya tekanan uap, dan mempercepat proses dari sublimasi itu sendiri. Yang kelima, kegunaannya dalam mengubah struktur dan juga sifat material. Keterkaitan antara konduktivitas termal dan sublimasi, oh maaf, sublimasi tidak hanya bersifat akademis, melainkan aplikasi nyata dalam pengendalian sifat material dengan konduktivitas termal yang tinggi, sehingga memiliki keunggulan dalam menjaga kestabilan termal karena panas dapat tersebar secara merata. Hal ini berarti permukaan logam tidak akan mengalami lonjakan suhu yang ekstrim, yang dapat memicu sublimasi yang terjadi secara cepat. Dalam praktiknya, material seperti tungsten atau molybdenum yang memiliki konduktivitas yang tinggi sering digunakan dalam aplikasi suhu tinggi, seperti filamen atau target pelapisan karena mampu mempertahankan bentuk dan massa meskipun dipanaskan dalam waktu yang lama. Di sisi lain, logam dengan konduktivitas rendah lebih beresiko terhadap akumulasi panas lokal yang dapat menyebabkan sublimasi yang terjadi serta keretakan dan juga perubahan mikrostruktur pada permukaan itu tidak sempurna. Hal ini sangat merugikan pada proses presisi seperti pelapisan tipis atau pemrosesan semikonduktor. Karena itu, pengukuran dan pengendalian parameter thermal ini memungkinkan seorang engineer untuk mengoptimalkan struktur mikro, menghindari kehilangan massa, dan juga mempertahankan sifat mekanik dan kimia logam dalam berbagai kondisi pemrosesan yang ekstrim. Dengan kata lain, pengetahuan ini memungkinkan pengendalian yang lebih baik terhadap sifat akhir dari suatu material berdasarkan pemahaman terhadap mekanisme, dasar perpindahan panas, dan juga massa. Dan terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konduktivitas termal berperan besar dalam menentukan bagaimana suatu logam merespons pemanasan, terutama logam, lingkungan, terutama dalam lingkungan vakum atau tekanan rendah yang memungkinkan terjadinya suatu proses sublimasi. Semakin tinggi konduktivitas suatu termal logam,
maka semakin efisien penyebaran panas di dalam material tersebut, yang berarti suhu permukaan dapat dijaga tetap rendah, sehingga menekan terjadinya suatu sublimasi. Sebaliknya, logam dengan konduktivitas yang rendah lebih mudah mengalami akumulasi panas pada permukaan yang mempercepat laju sublimasi dan berpotensi merusak integritas suatu material. Kedua teknik seperti laser flash analysis dan juga thermographimetric analysis itu sangat berguna bagi kita sebagai engineer dalam mengukur sifat-sifat ini secara kuantitatif, sehingga memungkinkan para peneliti dan juga insinyur untuk merancang sistem yang lebih tahan lama dan juga efisien dalam konteks industri, baik itu pelapisan presisi, manufaktur suhu tinggi, maupun penggunaan logam di lingkungan yang ekstrim. Pemahaman ini sangat penting dengan mengaitkan hasil eksperimen terhadap variabel fisis dan persamaan kerja yang relevan, sehingga kita dapat memprediksi tren perubahan sifat material dan menggunakannya untuk meningkatkan performa dari produk atau proses yang kita lakukan. Ini menunjukkan bahwa studi mengenai konduktivitas thermal dan laju sublimasi bukan hanya penting dari sisi teoritis saja, tetapi juga sangat aplikatif dalam teknologi pemrosesan, khususnya dalam bidang material modern. Dan terakhir, ada daftar pustaka yang saya buat. Di sini saya memiliki 8 daftar pustaka dari berbagai macam buku dan jurnal yang ada. Baik, mungkin berikut yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Bambang selaku dosen pengampu dari mata kuliah Fenomena Transport Material di semester 4 ini. Terima kasih atas materi-materi yang sudah disampaikan kemarin. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.